Hey what's up, balik lagi di KP88. Jadi gue mau bahas keuntungan dan kerugian vlog. Oke, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, kerugian pertama, buang-buang waktu. Aduh, kayaknya cuma buang-buang waktu aja nih. Bikin apa lagi ya? Aduh, bingung. Oke, yang pertama buang-buang waktu. Kalau mau sekedar ikut-ikutan tren zaman tanpa mikirin konten yang akan kalian share, kerugian yang kalian dapat berupa buang-buang waktu saja. Setelah sekian lama kalian akan sadari itu hanya sia-sia. Jadi perlu digodok-godok, godok matang-matang bahan yang mau dijadiin konten dan di-share ke semua orang. Jadi harus dipikirin matang-matang gimana cara membuat vlog yang menarik. Oke, jadi yang kedua kerugian jadi vlogger yaitu ketergantungan. Oh iya, gua kudu ngeplok. Aduh, gua harus ngeplok nih. Oke, kita ngeplok dulu. Halo guys, balik lagi di Cafe 88. Jadi gua mau ngeplok di pinggir kali. Kita liburan di pinggir kali di masa pandemi. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu di bawah. Oke, simak terus videonya. Cekidot. Oke, yang kedua ketergantungan. Jadi kalian tidak akan mendapatkan penyakit atau sakit-sakit di badan karena ketergantungan ke vlog. Karena itu sudah menjadi mindset kalian. Kalian akan mengabdikan momen-momen menarik untuk menjadikan konten. Karena itu sudah seperti mindset kalian menjadi seorang vlogger. Tapi itu akan merepotkan kalian sendiri karena harus mengharuskan bikin vlog yang menarik. Misalnya lagi liburan, kita dituntut bikin vlog yang menarik, di agak terpotong gitulah waktu liburannya. Tapi emang kalau seorang vlogger harus mengabadikan momen-momen yang terjadi dan dijadikan sebuah video yang menarik. Oke, itulah definisi ketergantungan. Oke, yang ketiga, sasaran empuk warganet. Apaan ini videonya jelek banget? Vlog apaan ini? Asik banget. Kaya banget bikin videonya. Jelek, pokoknya jelek lah. Oke, sebelum jadi vlogger kalian harus menjamkan mental kalian karena adanya warganet, netizen, dan warga publik. Kalian jadi harus siap mental sebelum menjadi vlogger. Karena sedikit kesalahan akan mendapatkan cibiran atau dijudge netizen. Jadi itu salah satu kerugian jadi vlogger. Sasaran empuk warganet. Oke, jadi kalian sebelum membuat video harus belajar dulu gimana caranya membuat video yang menarik dan ditonton banyak orang. Oke, segitu aja kerugian dari warga net. Oke, itu tadi kerugian jadi vlogger. Sekarang kita bahas keuntungan menjadi vlogger. Oke, cekidot. Oke, keuntungan pertama yaitu public speaking. Jadi kalian akan
mendapatkan ilmu public speaking karena dituntut untuk berbicara di depan kamera untuk banyak orang. Jadi perdalam ilmu itu kalau kalian ingin menjadi seorang vlog. Oke, yang kedua, kepuasan diri. Jika kalian membuat konten yang menarik dan menghasilkan hasil video yang bagus, itu akan menjadi kepuasan diri sendiri. Selain ditonton banyak viewer, dengan ditonton keluarga, teman, atau sahabat, itu sudah menjadi kepuasan diri sendiri untuk menjadi seorang vlogger. Jadi itulah keuntungan yang kedua menjadi vlogger. Oke, yang ketiga, pujian. Jadi melewati masa-masa di awal kamu nge-vlog dan mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar, dan ditambah lagi dari warga yang menyukai video vlog kalian yang menarik, dan tidak segan-segan buat semua akan membagikan video Anda ke teman-temannya karena video Anda menarik untuk ditonton dan membagikan informasi. Oke, itulah keuntungan ketiga dari pujian. Oke, yang keempat adalah subscriber dan follower. Jadi di dunia vlogging akan berlomba-lomba mencari subscriber dan follower untuk menampilkan video yang menarik buat subscriber. Semakin banyak follower dan semakin banyak subscriber, kalian akan menjadi ekstensi. Kalian akan semakin naik menjadi vlogger. Jadi kalian harus menjaga bahasa dan penampilan kalian saat nge-vlog. Jadi itu menjadi ciri kalian untuk menjadi vlogger yang menarik buat semua orang. Oke, yang kelima itu endorsement. Jadi kalian sudah tahu endorsement kan? Jadi itu mempromosikan barang yang akan diiklankan oleh kalian. Jadi kalau kalian sudah bisa berhasil menjadi seorang public figure, kalian akan mendapatkan endorsement banyak. Jadi kalian mempromosikan endorsement barang yang akan diiklankan itu. Jadi kalian harus memanfaatkan attitude kalian di dunia public figure. Entah beberapa endorsement seperti makanan, fashion, atau barang lainnya yang akan kalian promosikan. Jadi itulah 5 keuntungan jadi vlogger. Oke, buat kalian yang belum subscribe dulu di bawah, dan jangan lupa like, share videonya. Bye bye dari Kapel 88.